sore Pak, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Selamat sore Sasa, apakah suara Bapak telah terdengar? Sangat terdengar Pak. Nah, baik Sasa, tidak mengganggu waktu Bapak karena tadi di sekolah kita sudah bersepakat bahwa untuk melakukan konseling daring hari ini. Oh ya baik Pak. Nah, bagaimana kabarmu hari ini Sasa setelah pulang sekolah tadi? Cukup baik Pak. Tadi saya setelah pulang sekolah saya langsung menemani adik-adik saya bermain. Namun saya tuh sedikit bingung Pak. Kenapa Pak meminta saya untuk menghubungi Bapak? Apakah ada keperluan? Nah, dikarenakan ini sudah memasuki akhir pembelajaran dan kelulusan untuk anak-anak kelas 12, serta untuk diarahkan menetapkan keinginan kerja mereka. Nah, itulah alasan Bapak meminta Sasa untuk menghubungi Bapak. Apakah ini konseling daring pertama Sasa atau sebelumnya sudah pernah konseling daring dengan guru BK lainnya mungkin? Ini yang pertama Pak, saya belum pernah daring ataupun tidak daring konseling. Baik Sasa, pada proses konseling kali ini dilakukan secara daring dikarenakan di jam luar sekolah atau pembelajaran. Nah, kamu bisa menceritakan permasalahanmu kurang lebih 30 menitan. Nah, dimana jika merasa tidak cukup, dapat menghubungi Bapak kembali. Nah, Bapak menjamin bahwa proses ini berjalan secara rahasia, tidak disampaikan oleh orang lain, tanpa seizin dari dirimu, Sasa. Bapak juga berharap bahwa kamu dapat bisa terbuka mengenai permasalahan secara jujur seperti itu Sasa. Serta kamu dapat menjauh dengan hal-hal sekiranya mengganggu proses konseling video call yang berlangsung hari ini. Nah, jika Bapak berkenan untuk izin merekam, apakah boleh Sasa agar Bapak bisa memahami lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang kamu alami Sasa, seperti itu. Nah, saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak karena sudah mau membimbing saya. Jadi saya lebih dibantu dan dibuat nyaman gitu dengan masa depan saya. Bagus Sasa. Bapak ikut merasa senang karena Sasa merasa nyaman seperti itu. Kalau begitu, apakah kamu siap memulai konseling kali ini? Dan boleh kamu bercerita apa saja yang sedang kamu alami sekarang, Sasa? Baik Pak, sebenarnya saya itu akhir-akhir ini sedang bingung sih Pak. Karena saya ini kan di jurusan Tata Boga ya Pak. Dimana saya tuh sangat menyukai memasak dan kuliner gitu Pak. Nah, saya itu pengennya langsung kerja Pak biar membantu perekonomian keluarga saya, dan saya tuh pengennya kerjanya tuh jadi food vlogger karena saya suka bikin video. Nah, sama saya tuh pengen jadi chef di kapal pesiar gitu Pak. Baik Sasa, Bapak mengerti perasaanmu kali ini. Nah, jadi keinginan kamu mengangkat finansial keluarga untuk tambahan hidup dengan bekerja menjadi food vlogger ataupun menjadi chef kapal pesiar, begitu Sasa. Betul Pak, saya tuh namun Pak saya tuh bingungnya tuh di sini. Saya tuh kan pengennya kerjanya di luar Jogja ya Pak. Nah, namun orang tua saya tuh nggak setuju Pak, karena jauh kan. Bapak bisa memahami di posisimu Sasa. Nampaknya kamu berpikir bahwa kedua orang tuamu cukup cemas dengan dirimu. Apakah benar begitu Sasa? Iya Pak, benar. Mereka ini kan sangat khawatir gitu loh Pak kalau misalkan saya tuh kerjanya di luar Jogja. Nah, karena tuh saya juga sebagai anak sulung gitu loh Pak, jadi kayak mau nggak mau saya harus menjaga adik saya kan Pak. Anak sulung Sasa. Iya Pak, tapi di sisi lain saya tuh pengen mandiri juga gitu loh Pak. Saya pengen kerja, saya pengen dapat gaji sendiri, pengen punya uang sendiri juga. Itu juga bisa membantu keluarga saya kan Pak. Nah, saya juga bisa membantu orang tua saya kayak menyekolahkan adik-adik saya juga gitu. Namun tuh saya nggak mau mereka juga kecewa gitu Pak. Wah, kamu sungguh-sungguh berusaha bertindak dewasa Sasa.
Nah, jadi kamu merasa takut jika mengecewakan kedua orang tuamu. Jika Bapak boleh tahu nih, apa pekerjaan kedua orang tuamu, Sasa? Ini Pak, pekerjaan ayah saya itu sebagai supir travel dan ibu saya itu sebagai bidan. Nah, otomatis kan supir travel itu kan pasti jarang di rumah ya Pak. Nah, makanya saya lebih dekat ke ibu saya gitu. Namun kami itu hidupnya sangat ya, sederhana banget gitu Pak. Oh ya, Bapak paham. Jadi kamu terjebak antara keinginan pribadimu dengan harapan orang tua, begitu saja. Iya Pak, sebenarnya tuh saya ada 3 opsi buat saya kerja ya Pak. Yang pertama, saya tuh pengen jadi food vlogger karena saya suka bikin video. Yang kedua, saya tuh pengen kerja jadi chef di kapal pesiar. Dan yang ketiga, saya tuh pengen jadi chef di hotel bintang 5 atau bintang 4 di Yogyakarta Pak. Baik, Bapak sedikit meringkas mengenai permasalahanmu yang tadi kamu utarakan, Sasa. Nah, tadi Sasa menghubungi Bapak untuk mengutarakan permasalahan mengenai kebingungan atau kebimbangan untuk memilih pekerjaan. Nah, karena tidak ingin mengecewakan kedua orang tua Sasa untuk tetap bekerja di Yogyakarta dan memiliki pekerjaan yang jelas serta dapat membantu perekonomian keluarga. Apakah benar begitu, Sasa? Iya Pak, betul sekali. Ya, Bapak mengerti. Terima kasih, Sasa. Kamu sudah jujur dan terbuka dikarenakan waktunya telah usai dan Bapak takut karena kalau jaringannya terputus serta jika menggunakan video call takut menguras kuota internet Sasa. Maka hari ini atau hari berikutnya Sasa dapat menghubungi Bapak kembali melalui telepon untuk melanjutkan permasalahan dari Sasa ini. Seperti itu, Sasa. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama, Sasa. Halo, Sasa. Sudah jelas terdengar suara Bapak? Halo Pak, iya Pak, sudah terdengar Pak. Bagaimana kabarmu hari libur ini, Sasa? Tidak baik Pak. Baik, Bapak paham. Sepertinya kamu masih bingung dengan permasalahanmu yang kemarin yang kamu utarakan. Apakah benar begitu, Sasa? Iya Pak, betul Pak. Bapak juga ikut merasa prihatin dengan permasalahanmu kemarin. Bapak mengingatkan kembali konseling kali ini sama seperti yang kemarin bersifat rahasia kurang lebih 30 menit. Dan kalau tidak cukup bisa menghubungi Bapak kembali dan izin merekam kembali Sasa. Serta Bapak meringkas sesi konseling yang kemarin agar dapat kamu lanjutkan pada konseling hari ini. Kemarin Sasa menghubungi Bapak untuk mengutarakan permasalahan mengenai kebingungan dan kebimbangan untuk memilih pekerjaan karena tidak ingin mengecewakan orang tua untuk tetap bekerja di Yogyakarta dan memiliki pekerjaan yang jelas serta dapat membantu ekonomi keluarga. Apakah benar begitu, Sasa? Benar Pak, saya masih bimbang dengan pemilihan karir saya semester. Saya bimbang banget Pak pemilihan karir saya sendiri, tetapi saya juga tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Jika Bapak lihat-lihat nilai rapotmu dari semester ke semester hasilnya cukup baik, terutama pada pembelajaran bahasa Inggris dan pengelolaan dan penyajian makanan. Apakah benar begitu, Sasa? Iya Pak, saya menekuni bahasa Inggris dari semester ke semester dikarenakan kayak buat modal saya aja Pak untuk mencapai cita-cita saya sejak kecil menjadi chef kapal pesiar. Wah, itu sangat bagus, Sasa. Sebagai modal untuk karir di internasional, Sasa. Bapak juga sering melihat Sasa aktif di luar bidang akademik seperti OSIS dan baris berbaris atau tonti. Apakah benar begitu, Sasa?
Terima kasih Pak, itu juga benar. Dari situ saya belajar keterampilan untuk menjadi leadership, disiplin, dan tanggung jawab Pak. Wah, itu juga sangat profesionalitas Sasa yang berguna untuk karir kedepannya. Nah, jika Bapak boleh tahu, apa harapan dari dirimu sendiri untuk kedepannya Sasa? Kedepannya saya berharap tetap ingin menjadi yang terkenal sih Pak, baik di internasional. Terus juga itu soalnya udah keinginan saya dari kecil. Ya, kamu berulang kali berharap ingin menjadi chef di kancah internasional, tapi kedua orang tua kamu kenyataannya tetap ingin kamu bekerja di Yogyakarta. Apakah itu sebagai menutupi keinginan kamu untuk bekerja jauh dari kedua orang tua? Bagaimana pendapatmu, Sasa? Benar Pak, kedua hal itu saya sangat bertentangan. Kemungkinan saya akan mengurungkan niat saya terlebih dahulu untuk ke kancah internasional sih Pak, untuk memenuhi harapan dan tanggung jawab kedua orang tua maupun keluarga. Nampaknya kamu merasa kecewa jika mengurungkan niat. Apakah benar begitu, Sasa? Iya Pak, benar. Kemungkinan besar saya bakal kecewa banget Pak, karena itu kan salah satu cita-cita saya dari kecil ya. Terus juga saya ingin membanggakan orang tua dengan memenuhi harapannya itu Pak. Baik, Bapak paham dengan perasaanmu, Sasa. Jadi, pikiran kamu ingin mewujudkan cita-cita masa kecil, tapi juga ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuamu. Iya Pak, saya memang sedang memikirkannya. Kadang saya merasa yakin ingin mengejar impian itu. Tapi di sisi lain tuh muncul rasa takut kalau nantinya orang tua saya itu tidak setuju atau tidak merestui gitu Pak. Kalau begitu, apakah kamu sudah mulai mencari tahu prospek mengenai pilihan kerja yang lebih spesifik dari ketiga bidang tersebut, Sasa? Beberapa udah saya cari tahu sih Pak, beberapa opsi pekerjaan yang mungkin bisa saya jalani baik di dalam maupun di luar Jogja. Baik, itu sangat hal yang bagus, Sasa. Nah, kalau begitu, Bapak ingin tahu lebih jauh apa yang didapatkan jika kamu dapat bekerja menjadi food vlogger, Sasa. Jadi food vlogger itu YouTuber, saya dapat review makanan. Terus saya juga bisa berkuliner dengan tempat lain. Gaji utama juga biasanya diperoleh dari iklan YouTube gitu Pak, dimana besarannya dihitung berdasarkan jumlah tayangan video dan keterlibatan penonton. Namun penghasilan atau gajinya tuh sifatnya tidak menentu dan bergantung pada banyaknya faktor dan tidak didukung oleh kedua orang tua saya. Sedangkan itu apa yang didapatkan jika kamu dapat bekerja menjadi chef di kapal pesiar, Sasa? Opsi saya yang pertama tuh di kapal pesiar Seabourn Cruise Line, dikarenakan gaji per bulan tersebut tuh kira-kira 5.500 US dollar sampai 7.400 US dollar gitu Pak, tergantung jawabannya, pengalamannya, dan rute pelayaran ini, yang berarti biaya hidup kayak tempat tinggal, makanan sehari-hari sangat kecil atau bahkan nggak ada Pak. Terus bisa kamu melanjutkan opsi yang kedua mungkin? Opsi yang kedua itu kapal pesiar Holland Amerika lain Pak. Untuk yang berada di posisi menengah seperti sous chef atau chef de partie, gaji bulanan tuh tipikalnya di industri kapal pesiar berkisar antara 3.000 sampai 6.000 US dollar per bulan. Juga pelatihannya terkait keselamatan, standar kebersihan pangan, dan teknik kuliner internasional yang sering ditawarkan Pak dan bahkan diwajibkan. Ya, Bapak mengerti. Apakah harapan pekerjaan dari orang tuamu kedepannya juga sudah tahu prospek kerjanya?
Untuk bekerja di hotel berbintang sih Pak, agar dapat menetap di Jogja kan. Nah, opsi saya yang pertama tuh ada hotel Hyatt Regency. Dari penghasilannya sendiri, menurut data dari Job Planet, rata-rata gaji untuk karyawannya itu berada di kisaran 2 sampai 2 juta 96 juta per bulan. Dari minimal 1 jutaan hingga 4 jutaan per bulan gitu Pak. Itu tuh termasuk training, workshop, atau kursus internal untuk staf dapur agar standar internasionalnya tetap terjaga sih Pak. Lalu dapat dilanjutkan lagi, Sasa? Ya Pak, opsi kedua itu ada hotel Royal Ambarukmo Pak. Ada Royal Ambarukmo Pak. Dari sisi penghasilan menurut data Jobland juga, rata-rata gajinya itu kisaran 2 juta 84 juta per bulan gitu Pak, dari minimalnya 1 sampai 5 juta per bulan. Karena hotelannya berada di kompleks bersejarah Ambarukmo di Jogja, chefnya juga harus peka terhadap elemen budayanya seperti menu khas tradisional, menu kraton, atau menu raja-raja gitu Pak. Dan presentasi makanan itu yang mendukung juga Pak, kayak pengalaman budaya atau tamu gitu. Ya, Bapak mengerti hal tersebut. Tadi Sasa mengatakan ingin menjadi chef terkenal di internasional. Tadi juga Sasa bilang mengatakan ingin hidup mandiri. Apakah mungkin semua itu hanya sebagai siasat untuk menutupi harapan kedua orang tua? Benarkah begitu, Sasa? Betul Pak, iya. Sebenarnya saya tuh dituntut dengan keadaan harapan orang tua saya untuk tetap di Jogja, agar orang tua saya tuh nggak terlalu khawatir Pak sama keadaan saya. Baik Sasa, dari tadi Bapak lihat akar permasalahanmu, ragu dalam mengambil opsi atau keputusan dari pekerjaan yang kamu tempuh karena bingung dan bimbang dengan pilihan pekerjaan, kiranya karena kamu takut dan mendiskusikan dengan kedua orang tuamu dan tidak bisa memenuhi harapan dari kedua orang tua. Apakah benar begitu, Sasa? Mendiskusikan masalah ini ke orang tua saya. Ya, baik. Pada pertemuan ini, Bapak juga ingin sedikit meringkas bahwa kamu telah memiliki beberapa opsi dari setiap masing-masing bidang pekerjaanmu, baik itu food vlogger, chef kapal pesiar, atau malah chef di hotel bintang di Yogyakarta. Namun, kamu masih tetap bingung untuk memilih karena bersikukuh dengan keinginan, tetapi bertentangan dengan harapan kedua orang tuamu, serta kamu takut mendiskusikannya dengan kedua orang tuamu. Apakah benar begitu, Sasa? Iya Pak, benar. Seperti yang Bapak bilang. Baik, Sasa. Terima kasih sudah terbuka sejauh ini. Untuk melanjutkan pembahasan berikutnya, Bapak ingin kita kembali melalui chat saja di pertemuan selanjutnya agar tidak mengganggu kesibukan dalam menjalani aktivitasmu, Sasa. Dan kamu bisa menuliskan beberapa yang mungkin belum terucapkan tadi. Baik Pak, kalau begitu terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama, Sasa.